Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Bincang Santai Diskusi Bersama. Kali ini kita kehadiran tamu yang spesial. Beliau ini merupakan seorang aktivis herbalis. Nah, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah luar biasa ini. Nah, di sini kita sudah bisa dilihat langsung ya. Ada produk-produk yang begitu banyak ini. Bisa diceritakan sedikit, Bu. Ini sebenarnya apa ini? Ini herbal instan dari rempah-rempah asli Indonesia Ya. yang saya kemas menjadi minuman instan yang mudah atau siap pakai. Berarti sama seperti kopi teh gitu ya. Ya, semacam kopi instan. Tapi kalau ini herbal instan. Iya, betul. Nah, kenapa kok Ibu bisa berpikiran untuk menciptakan sebuah produk herbal instan? Bisa diceritakan sedikit, Bu? Ya, sedikit. Ya, dari dulu memang saya banyak mengenal herbal Indonesia. Itu sebenarnya banyak manfaatnya. Ya. Hanya saja karena kadang-kadang kita nggak tahu ilmunya, sehingga kita abaikan begitu saja. Padahal tumbuh-tumbuhan ini banyak yang tumbuh di halaman kita. Kenapa tidak kita manfaatkan? Yang ternyata manfaatnya cukup besar gitu ya. Kemudian berbagai macam masalah yang pernah saya alami bisa terselesaikan kadang-kadang oleh herbal ini. Maka saya ingin mencoba. Mungkin masih banyak lagi beberapa herbal yang bisa dijadikan instan seperti ini. Hanya karena ini mungkin pemula, saya baru bisa membuat beberapa macam. Ya. Ini produk sendiri, hasil usaha sendiri, atau seperti apa, Bu? Dari awal produk sendiri ya. Homemade berarti? Iya, betul. Ya, karena saya ingin memang motivasi saya juga yang pertama ingin memanfaatkan SDM di sekitar saya supaya mereka yang banyak menganggur itu bisa dapat kesibukan, tidak hanya sekedar ngobrol-ngobrol santai, tapi ngobrol-ngobrol sambil dapat pekerjaan. Bermanfaat juga. Iya, begitu. Ngomong-ngomong terkait herbalis nih, bukan Herbalife ya? Bukan, Herbalife ini kan sebenarnya. Biasanya kalau kandungan dari minuman instan ini kan berkerak dan juga menghasilkan ampas. Nah, kira-kira ini apa juga seperti itu, Bu? Insya Allah tidak, karena ini saya ambil sarinya. Jadi ampasnya kita buang. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, jadi ini kita bersihkan, kita blender misalnya, ampasnya kita ambil sarinya saja, kemudian itu kita masak sampai menjadi bubuk seperti ini. Ini kita bubuknya bukan karena dihaluskan terus kemudian dijemur atau diopen itu bukan? Tidak. Terus prosesnya apa itu namanya? Kristalisasi. Kristalisasi. Iya. Caranya bagaimana, Bu? Ya itu tadi. Jadi dari herbal ini setelah kita bersihkan, kita blender lah istilahnya pokoknya menjadi hancur. Kemudian air kita peres, kita ambil airnya saja. Airnya pun itu nanti kalau misalnya ada endapan-endapannya kita buang juga. Jadi tinggal sari-sari benar-benar ininya, terus baru kita masak dengan gula saya menunjukkan media gula untuk pengkristalannya. Walaupun begitu saya upayakan gulanya itu minimal sekali sehingga insya Allah masih aman, tidak berlebih ya. Berarti bagi para teman-teman atau anggota keluarga yang memiliki keluhan gula ini aman, Bu, ya berarti ya? Insya Allah aman. Dan memang walaupun mungkin ada produk-produk lain akan beda rasanya dengan produk saya karena dengan sedikit saja rasa rempahnya lebih terasa. Kalau ngomong masalah jamu, ini biasanya kan stereotipnya orang terkait jamu. Biasanya anak kecil ini kan tidak suka minum minuman pahit, Bu. Nah, kalau seperti ini gimana, Bu? Alhamdulillah ini tidak berasa jamu, insya Allah. Bahkan ini anak saya, cucu saya punya cucu yang kebetulan, saya cerita sedikit tidak apa-apa ya. Punya cucu yang kebetulan dia penderita asma. Waktu itu setiap 2 bulan sekali dia harus masuk rumah sakit karena kambuh asmanya itu. Ya alhamdulillah
apalagi kondisi kemarin itu pandemi itu kan banyak yang diserang itu sesak. Saya sempat khawatir ya kalau dia misalnya sampai kena COVID, terus dia punya ini kan bawaan ya, penyakit bawaan itu. Saya khawatir macam-macam sudah. Dengan saya kasih ini pencegahan, maksud saya alhamdulillah walaupun satu kampung ini hampir semuanya kena COVID itu, keluarga saya alhamdulillah berkat izin Allah tidak sampai tertulari ya. Berkat herbal ini ya, alhamdulillah. Dan sampai sampai sekarang juga sudah 2-3 tahun ini bahkan dia tidak sempat tidak pernah kambuh asmanya. Sampai ya dokternya juga kadang-kadang heran, loh kok bisa gendut sekarang? Kok bisa kok lama nggak kesini? Alhamdulillah dok, saya gitu aja. Cuma ya di balik itu setiap hari sampai sekarang sehingga ini yang saya sampaikan tadi kan anak kecil masa mau minum ini. Jadi tentunya dosisnya diperrendah gitu ya dengan kandungan air. Jadi seperti minuman ini, seperti kalau anak cucu saya menyampaikannya kayak jus jeruk. Saya kasih lemon, dikasih madu jadi kayak jus jeruk sehingga mereka senang. Iya, gitu ya? Nggak ada pahit sama sekali ya, nggak ada pahit. Nanti boleh dicoba. ya. Jadi Ibu tadi berbicara mengenai COVID ya, karena 2-3 tahun yang lalu kita semua, bahkan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, merasakan hal yang sama, bahwa COVID ini kan suatu penyakit yang luar biasa mematikan. Tapi bagaimana Bu, bisa diceritakan terkait kondisi yang pada waktu itu, terus kemudian Ibu menghasilkan produk yang seperti ini, akan tetapi pada waktu itu kan kondisi di kota kita terutama kan mengalami karantina segala macam, jadi stoknya kan tidak begitu banyak. Itu seperti apa ini? Nah pada waktu itu ya saya melihat itu COVID itu, kalau saya baca-baca kan intinya dia itu kalau misalnya kena sesuatu yang hangat dia kan mati. Ya kan, karena itu rempah-rempah itu semuanya kan hangat. Ya walaupun tidak pedes seperti yang kita bayangkan, pedesnya Lombok enggak kan, tapi mereka itu kan penghangat juga. Terus saya juga baca-baca di browsing-browsing gitu ya di lamannya Allo Dokter, itu ternyata kan temuan itu semuanya itu ada antioksidannya, ada anti alerginya ya kan, terus ada antibiotik terutama kunir putih. Kemudian kalau yang waktu itu ini khusus produk ini mix rempah ini memang sengaja waktu itu saya ciptakan pada waktu marak-maraknya COVID, yang isinya antara lain selain jahe merah, serai, temulawak, kunyit, ada kapulaga, kayu manis, kemudian pala, yang semuanya itu panas ya, anget anget dan insya Allah bisa membunuh. Alhamdulillah ini percobaan pertama itu keponakan saya mulai ada gejala-gejala itu, saya tawari pertama mau minum ini, aduh sudah terlalu banyak herbal yang diminum, akhirnya masuk rumah sakit terpaksa dia minta ternyata pemulihannya itu loh cepat, lebih cepat pemulihannya. Satu minggu itu sudah langsung bisa pulang dan sehat gitu ya. Jadi walaupun begitu pula tetangganya adik saya itu juga begitu, waktu kena katanya dia mengeluh, saya tuh sudah 1 bulan dinyatakan negatif, tapi kok masih lemes saja, maka enggak mau coba dimintai minum ini. Alhamdulillah kok setelah minum ini katanya berkeringat, terus langsung lemes-lemesnya itu hilang, terus bisa nafsu makannya muncul, dan otomatis kalau banyak makan akhirnya kan dia daya tahan tubuhnya kan lebih kuat ya, jadi akhirnya sehat. Nah dari situ akhirnya ini Bu, satu hal yang belum diceritakan sama Ibu ini terkait pemasaran produknya. Kalau misalkan teman-teman mau pesen atau ingin mencoba, ini gimana Bu caranya Bu? Sementara ini memang karena kemasan di sini tidak ada telepon, tidak ada alamat ya, alamat hanya desa saja, karena banyak produk saya itu yang dipasarkan oleh reseller ya, sehingga nanti kasihan kan mereka juga. Jadi saya memberi peluang kepada mereka supaya bisa berbisnis, jadi saling mengisi begitu. Maka saya sendiri kan produk saya di sini di Lestari. Oleh karena itu usaha saya beri nama Lestari Berkah. Begitu. Lestari Berkah. Kemudian untuk sementara ini itu baru ketok tular. Saya belum promosi secara resmi, belum. Baru ada kegiatan UMKM WA UMKM itu pun saya juga
sebenarnya nggak begitu aktif juga mempromosikan ini. Sementara karena bagi saya, mereka kalau belum minum, mereka belum tahu rasanya, pasti nggak akan tertarik. Kan banyak orang yang nggak suka herbal. Tapi promo saya ya begitu, misalnya ada orang sakit, saya datangi, saya kasih, dicoba aja. Mau beli berapa? Enggak, minum aja. Nanti kalau cocok baru boleh beli. Gitu. Alhamdulillah ya, kok kembali disuruh beli dulu, tapi ini disuruh mencoba dulu ini. Nah, ya itu lagi kembali ke pemanfaatan tadi loh, kemanfaatan ya. Jadi kemanfaatan hidup itu untuk apa sih kita hidup kan? Kita bagaimana supaya kita bisa bermanfaat bagi sesama. Kalau ada orang yang sakit bisa sembuh dengan ini atas izin Allah, saya pun kan ikut puas lah, ya. Gitu. Sebagai salah satu bentuk ikhtiar manusia. Iya. Ya. Macam-macam produknya yang sudah dihasilkan dari ini apa saja, Bu? Ini yang sudah launching ya, yang sudah beredar. Ini ada jahe merah instan, kencur instan, temulawak instan, mix rempah instan, kemudian kunyit putih instan, dan ini selancang ini yang baru saya tampilkan. Ini tentang produk ini adalah karena mengambil dari bahan asli Nganjuk. Saya ingin mencoba mengangkat Nganjuk ya, bahwa ini loh produk kayu, ini ada kayu secangnya ya. Kayu secang itu kan ya kayu asli dari Bagor ya, dari situ. Karena itu saya ingin mengangkat ya bahwa Nganjuk pun punya produk andalan gitu. Kalau best sellernya di sini yang mana, Bu, ini? Yang paling diminati oleh banyak orang. Tergantung kepentingan iya. Karena ini masing-masing punya ini. Kalau pada waktu musim Covid itu yang banyak dipakai itu mix ini jahe dan kunyit putih. Mereka padukan karena di kunyit putih itu kan ada anti alerginya, ada antibiotiknya. Kemudian kalau di ini sudah jelas ya angetnya itu, dan juga banyak memang semua rempah-rempah itu insya Allah ada antibiotiknya. Nah itu biasanya dipadukan itu antara jahe, kunyit putih dan ini. Tapi kalau misalnya baru-baru ini kan batuk kuat itu mereka tambah dengan kencur. Terus yang terakhir ini banyak lambung. Nah itu saya anjurkan untuk temulawak dan kunyit ya, kunyit putih, temulawak dan kunyit putih. Karena waktu itu saya pernah mencoba, anak saya dulu masih kecil pernah kena tifus, katanya waktu itu diagnosanya tifus, ternyata dikasih obat nggak sembuh, malah perutnya berduadak gitu ya, apa istilah bahasa Jawanya, berarti yang kembung besar gitu, malahan ya bengkak. Akhirnya saya coba, saya kasih herbal kunyit dan temulawak, tentunya ya karena anak-anak saya kasih madu dan jeruk nipis. Alhamdulillah ya berkat kehendak Allah keluar kotoran hitam, terus akhirnya panasnya juga turun, perutnya juga kempes. Sampai sekarang itu, makanya sampai sekarang pun walaupun dia sekarang sudah ada di luar negeri, anak saya yang satu ini ada di Norwegia, dia masih selalu mengkonsumsi ini. Nah ini juga yang memotivasi saya, akhirnya saya mencarikan izin resmi, karena sekarang kan kalau tidak ada izinnya ya nggak bisa keluar, nggak bisa keluar ya, sehingga dengan walaupun hanya mengirim ke anak, dan ternyata di sana pun banyak yang minat gitu loh herbal ini. Ini dari tadi Ibu menceritakan tentang keluh kesah penyakit organ dalam. Jangan-jangan Ibu ini juga seorang penyamar dari dokter organ dalam? Bukan, saya itu malah aneh kalau kalau akhirnya di akhir hayat saya mungkin jadi peramu jamu. Saya sebenarnya guru, pensiunan, guru bahasa Indonesia. Dulu saya pernah mengajar di SMA Patian Rowo dan pernah juga mengajar di SMA Negeri 2 Sidoarjo. Nah, setelah pensiun saya mikir-mikir, kenapa sih saya harus diam saja? Apakah nggak memungkinkan saya ini bisa berbuat sesuatu untuk orang lain? Akhirnya entah mungkin Allah memberikan jalan, ternyata kok saya diberi kemampuan untuk membuat ini. Dan itu tadi mulai dari teman yang mungkin sudah pernah saya ceritakan, teman yang pesan secara yang saya beri secara cuma-cuma, akhirnya karena dia cocok, dia mau pesan-pesan dan untuk keluarganya dan untuk teman-temannya, akhirnya tersebar ke komunitas, akhirnya begitu.
Ya, cara pemakaiannya bagaimana Bu ini? Ya, cara pemakaiannya sederhana. Ini hanya di sini sudah saya sampaikan juga di kemasannya ada aturan pakai. Ya. 1 sendok teh penuh diseduh dengan air panas. Tapi ini tidak manis ya, tapi makanya kalau mungkin ada yang suka manis, mungkin kurang rasanya atau bisa ditambah dengan madu dan gula apa namanya? jeruk nipis atau jeruk lemon terserah. Biar enak rasanya ya. Tapi tanpa gula ini sudah manis. Sudah. Ya? Enggak begitu manis. Ya ada manisnya tapi enggak terlalu manis ya. Baik, luar biasa teman-teman pemirsa yang berbahagia. Ini merupakan bincang santai sekaligus juga tambahan ilmu yang luar biasa yang berkaitan mengenai rempah-rempah dalam tanda kutip jamu tradisional ya. Apalagi tadi mengangkat mengenai jamu tradisional ala Nganjuk dari kayu secang Bu ya. Iya, kayu secang antara lain bahannya dari kayu secang ya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf kita tidak bisa mengulik lebih banyak lagi. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berlanjut mengenai bincang-bincang santai berikutnya. Terima kasih Bu atas kehadirannya di podcast santai pada kesempatan kali ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Baik, pemirsa yang berbahagia, itulah tadi bincang santai yang sudah kita lalui mengenai tema herbal life. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.